kelakar. But saya tak bela mana-mana pihak. Saya tak bela IPMM. Saya tak bela walaupun saya rakyat Malaysia. Saya tak bela IPMM. Saya tak bela rakyat Indonesia. Saya tak bela siapa-siapa. Saya nak tahu cerita sebenar. Rakyat perlu tahu cerita sebenar. Cuma saya nak ingatkan kepada semua, khususnya orang Melayu yang beragama Islam, kita jangan masuk perangkap kita ni serumpun dengan Indonesia. Komen-komen yang ada ini, ada influencer yang bercakap ini pendatang. Betul, memang dia orang pendatang. Dia pendatang masuk secara salah, betul. Tapi kita ingat, kita ni orang Melayu, kita ni Islam. Dan Islam, dia larang kita pergi berbunuh orang. Kita tak boleh suka-suka bunuh orang. Kita tak boleh ambil nyawa orang semudah itu. Tak boleh. Dalam Islam, dia larang kita membunuh. Walaupun korang kata, oh ini demi keselamatan negara. Bukan. Nak bunuh orang, tengok apa sebab. Kenapa? Jangan semudah-mudah ambil nyawa orang. Ini bukan saya nak condemn IPMM, tetapi saya nak bagi tahu semua, kita kena bertenang. Sebab kalau kita provoke lagi, Indonesia provoke, dia akan jadi panas. Dia akan jadi panas antara kita dengan Indonesia. Kita bukan nak bergaduh. Dia jiran kita. Dan benda ni pula, jangan masuk perangkap. Sebab apa? Sebab, saya tanya dengan korang, kalau Malaysia dengan Indonesia bertelaga, siapa yang akan untung? Siapa yang akan untung? Kalau kita bertelaga ni, siapa yang untung? US akan untung sebab dia nak Selat Melaka. Kena faham tu. US nak Selat Melaka dan Anwar Ibrahim nak untung. Jangan masuk perangkap. Dalam isu ni, saya minta kita serah kepada pihak polis, biar dia dedahkan hasil siasatan. Dia dedahkan. Walaupun ada provokasi baling telur dekat kedutaan Malaysia kat Indonesia, kita kena sabar, bertenang. Dia terkorban ni. Bukan kita yang terkorban, dia terkorban. Dan tentulah kalau kita keluarga kita terkorban, kita rasa marah. Tak betul ke saya cakap? Kalau kita keluarga kita terkorban, kita pun akan rasa marah. Jadi kita kena sabar, tenang perkara ni. Cuma saya harap pihak polis kena telus dalam perkara ini. Dedahkan hasil siasatan kepada rakyat, kepada media, supaya kita semua tahu. Kita tak nak macam itu hari. Itu hari, media Indonesia yang melaporkan berita ni. Negara kita tak lapor apa-apa. Saya yakin korang pun baru tahu semalam, betul? Majoriti baru tahu semalam benda ni meletup. Jadi saya minta juga bantuan dengan semua rakan-rakan yang buat live apa semua. Kalau boleh tak payah buka BC lah, nak condemn lah, nak backup IPMM apa semua lah. Sebab saya nampak ni benda tak kena. Ada benda tak kena, banyak benda pelik kat sini. Kalau nak buka cerita kat sini, cerita kartun jadi dia. Dalam Telegram kita boleh buka, but sini saya tak nak buka. Nak join Telegram Team Malabot. Saya ada Zarazia, ada Datuk Ron, ada Sekundo ada. Kita boleh cerita benda ni. Memang pelik, memang pelik. But kita serahkan kepada pihak polis. Oke guys ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh netizen Malaysia ini. Jadi saya berpikir bahwa orang-orang Malaysia akan mempunyai pemikiran yang sama. Mereka mengutuk orang Indonesia yang datang secara ilegal, lalu kemudian membangga-banggakan APMM mereka yang sudah melakukan tindakan yang tegas ya. Namun rupanya masih ada orang-orang Malaysia yang berpikiran terbuka dan luas, salah satunya seperti abang ini ya. Jadi dia tidak ingin antara Indonesia dan Malaysia ini hubungan semakin memanas karena persoalan seperti ini ya. Karena kalau semakin memanas akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Lalu yang berikutnya dia juga menyadari bahwa orang Malaysia ini kan mayoritas adalah Melayu. Agama mayoritas juga adalah Islam ya. Dalam ajaran Islam dilarang untuk saling membunuh atau mengambil nyawa sesama manusia. Oke guys, selanjutnya kita akan dengarkan ini ada pernyataan ya dari Menteri Dalam Negeri Malaysia terkait dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia terhadap WNI Indonesia. Oke, kita dengarkan dulu berikut ini. APMM sendiri sekarang sedang menjalankan siasatan dalaman ke atas anggota yang terlibat. Okey.
Yang ketiga, ini adalah siasatan oleh pihak polis ke atas pihak APMM yang tadi saya sebut di bawah Akta Senjata Api dan sebagainya. Okey. Saya baru saja mengadakan pertemuan tadi dengan Tan Sri Razarudin dengan Datuk Hussein dan kita bersetuju bahawa ketika siasatan oleh pihak polis ke atas APMM ini, kru yang terlibat pada insiden itu juga sepanjang siasatan ini mereka akan kita rehatkan. Okey. Dan siasatan ini bukan dikendali oleh IPD Banting. Ini telah diambil alih oleh ibu pejabat. Ya, kerana semakin kita siasat, kita dapati bahawa ianya ada potensi siasatan itu membuka kepada siasatan section-section yang jauh lebih serius. Jadi dia tak memadai dengan IPD daerah saja. Sekarang dah diambil alih oleh ibu pejabat. Oke guys ya, tadi cuplikan singkat dari pemerintah Malaysia bahwa mereka akan menindak tegas dan orang-orang yang kemarin terlibat dalam penembakan itu sudah dihentikan untuk dilakukan investigasi atau pemeriksaan ya. Cuma orang Indonesia yang pergi ke sini ini yang ilegal, yang kosong banyak. Orang Bangladesh, orang Vietnam, banyak di negara-negara yang lain banyak yang macam kita yang pergi kosong ke Malaysia. Tapi kenapa kok selalu Indonesia yang selalu disalahkan? Kebanyakan memang dari dulu memang Indonesia yang selalu disalahkan, selalu diinjak-injak. Macam pembunuhan, macam tembak, macam ini, banyak masalah yang orang Malaysia itu dibuat ke orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini selalu diam, selalu mengalah. Walaupun diinjak-injak, walaupun dibuat macam ini, diam saja. Kalau sekarang nih, jangan diam, kena gerak. Masalahnya terus diulang-ulang ini. Kalau tak buat tindakan ini betul-betul sekarang ini. Jangan selalu diinjak-injak sama orang Malaysia. Banyak yang kosong pun yang lain. Thailand, Vietnam, manalah. Macam Bangladesh pun banyak juga. Tapi tak berani kalau yang tempat yang lain. Sama Indonesia saja yang berani. Karena Indonesia ini selalu mengalah. Sekarang buktikan. Indonesia ini buktikan, betul-betul buktikan. Tolong jaga martabat. Biar Indonesia ini tak selalu direndahi. Salam semuanya, aparat-aparat Indonesia. Tolong ini betul-betul diurus. Terima kasih. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim tu. Waktu malam mereka ceroboh, kita tak tahu sama ada mereka adalah lanun, penjenayah ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah. Negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati? Bila APM dah lakukan tindakan ni sehingga seorang tewas, negara jiran sepatutnya ambil pengajaran. Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia. Salahkan si penceroboh tu. Itu yang sepatut-patutnya. Mengikut berita, penceroboh tu cuba melawan maritim. Jadi berlakulah penembakan itu. Sebab dah terlalu ramai sangat penceroboh sempadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu. Memang dah seharusnya lah pihak maritim kita ambil tindakan macam ni. Supaya perkara ni tidak melarat dan melarat lagi. Betul tak kurang? Gak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Tak payah pening-pening kepala bang. Kalau orang pecah masuk rumah kau, apa perasaan kau? Kau pun marah kan? Ini kan pula masuk negara orang bang, kena patuhi undang-undang. Sama juga bang. Kau pergi mana negara pun masing-masing negara semua ada undang-undang. Negara kau pun ada undang-undang.
Jadi simple je, dekat Malaysia ni banyak je orang Indonesia bekerja. Bukan 100, bukan 200, bukan 1000, ratus ribu, juta pun ada bang orang kerja kat sini. Tapi tak ada masalah pun. Sebab apa? Dokumen dia lengkap. Jadi kalau kita masuk negara orang, kena patuhilah undang-undang. Sama juga orang Malaysia kalau buat salah kat sana pun kena hukum kan. Jadi yang salah tetap salah bang. Okey? Jadi gerak lu. Apa-apa? Holah-holah. Peace, one love. Assalamualaikum. Apa susah sangat? Oke, memang betul setiap negara mempunyai aturan, mempunyai undang-undang, mempunyai hukumnya, ya. Kita tidak boleh sembarang memasuki negara orang. Namun ya kembali lagi ya, kalau ada proses hukum, proses peradilan, kenapa tembak mati yang menjadi pilihannya, ya? Kan bisa ditangkap, lalu kemudian diproses secara hukum. Toh orang Indonesia akan sangat memaklumi jika kedapatan ada yang melakukan cara-cara yang seperti itu. Silakan diproses secara hukum. Tetapi yang kita tidak benarkan di sini adalah ketika tindakan itu melampaui batas dengan cara menembak, membuat orang sampai meninggal dunia, sampai cedera, ya. Itu adalah hal-hal yang seharusnya ya dapat dihindari, tidak boleh terjadi seperti itu, ya. Seringkali orang-orang Malades mereka menganggap Indonesia itu abang. Itu sebagian komentar netizen yang saya temukan. Tidak ada yang salah dengan komentar itu. Tetapi namanya abang dan adik, idealnya tidak saling membunuh. Tetapi kenyataan 5 WNI dibunuh. Ingat, dibunuh oleh kepolisian Malaysia. Artinya apa? Selama ini kita mendengar kata serumpun adalah kendaraan untuk mengklaim budaya Indonesia diambil, sementara orangnya dibuang. Itulah kelicikan dari Malades dengan diksi serumpun. Mulai sekarang, tolak kata serumpun. Kenapa demikian? Semua orang akan membahas sejarah. Tetapi saya mengajak teman-teman semua, yuk kita pergi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Serumpun itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berakar dari akar yang sama. Bila Indonesia dikatakan serumpun, maka tidak tepat. Kenapa? Karena Indonesia konsepnya Bhinneka Tunggal Ika. Ada beragam suku dan ras di sini. Ada Melanesia, Polinesia, ada Melayu. Sementara bila serumpun itu dialamatkan kepada teman-teman saudara kami yang ada di Pulau Sumatera dan Tanah Borneo, Kalimantan, saya pikir tepat. Karena memang akarnya kurang lebih sama. Jadi teman sahabat para Garuda dimanapun berada, tolak serumpun. Kita NKRI, satu bangsa, bangsa Indonesia. Garuda. Oke guys ya, kalau mengenai serumpun, saya di video-video yang lama pernah membuatkan statement bahwa Malaysia dan Indonesia ini tidak serumpun, ya. Alasannya ya karena ada ras Melanesia, ya. Jadi bukan semuanya ras Melayu, ya. Terkecuali Malaysia serumpun dengan Riau atau Kalimantan, ya. Karena mungkin masih ada hubungan di situ, ya. Tapi kalau generalisir Indonesia secara umum ya harus mengakui akan adanya keberadaan ras lain selain ras Melayu, ya, yakni ras Melanesia, ya. Oleh karena itu sebaiknya kata serumpun ini jangan sering atau terlalu digunakan, ya, karena ya menyinggung perasaan dari saudara-saudari Indonesia Timur yang bukan merupakan ras Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat seluruh rekan-rekan dimanapun berada. Saya mencoba untuk menjawab sebuah komentar dari Arahim bin Jamil. Mungkin kepanjangan dia Abdul Rahim
bin Jamil. Ini laki-laki seperti ini. Sebab kalau perempuan kan pakai binti, ya kan? Dia bercakap, betul, tapi semua negara ada undang-undang. Kalau berani masuk Singapura, Thailand, kata dia. Dia kan masalah pendatang, ya. Dia cerita ada undang-undang. Saya nak tanya, sebetulnya yang lebih tahu undang-undang tu parti yang sebagai pendatang asing ke, atau orang tempatan yang jadi majikan, atau orang tempatan yang jadi kontraktor, atau orang tempatan yang menjanjikan bisa buatkan permit, atau orang tempatan yang menampung parti-parti tu. Ini nih, saya ajar logika lah sama awak, ya. Kita belajar dengan logika. Saya belum pernah ke tempat orang atau ke rumah orang tu. Ada kepatut, ada kemungkin saya bisa masuk ke dalam rumah orang, ya kan? Dan saya bisa berputar-putar masuk dalam rumah orang itu. Logika dia. Mungkin ke tidak, orang yang belum pernah datang, ya kan? Orang tu belum pernah datang, tapi dia bisa berputar-putar di situ. Mungkin tak? Nah, logis, ya kan? Sebab kenapa orang bisa tahu dan berputar-putar dekat situ? Kemana dia nak pergi, ya kan? Di sini butuh pekerja, di sini butuh pekerja. Itu masuk dalam logika pemikiran awak tak? Saya ajar awak dengan logika. Ilmu ni bukan cuma hafalan, ya, tapi bagaimana kita menggunakan logika. Dah. Ayat pun ada dalil akli, dalil nakli. Nah, itu dia. Berarti kita gunakan akal sehat awak, ya kan? Cuba belajar buka hati. Buka hati itu. Jangan kita hanya menyalahkan satu sisi. Cuba kita selami pemikiran orang itu. Kenapa dia bisa masuk? Pertanyaan yang besar itu why? Mengapa? Kan gitu tuh. Pertama, dia tidak akan bisa masuk kalau tidak ada dia faham tempat tersebut. Berarti, ya kan, orang buta butuh tongkat ke tidak? Dia perlu tongkat ke tak? Itu dia. Berarti orang buta perlu tongkat untuk berjalan. Ya kan? Saya tak tahu apa-apa, saya masuk ke negara orang, ya kan? Tapi saya bisa pergi kerja. Apakah saya bisa langsung tahu, oh ini sini, oh ini sini. Masuk tak logika dia? Kalau saya yang bodoh, IQ ni rendah, saya cakap saya tak masuk akal. Dah. Saya tak masuk akal. Logis dia, ya. Dari kampung je saya ni masuk ke kota, ke bandar lah kan. Itu pun saya tak akan mungkin faham dengan jalan-jalan, Bat. Kita bermain dengan akal dan pikiran kita. Kenapa orang tu bisa masuk dan juga bisa langsung bekerja kat situ? Bisa kenal dengan majikan itu. Kalau bukan ada yang mengatur. Dah. Itu bukan dari satu negara. Biasanya ada koneksivitas. Ya kan? Tersambung semuanya. Orang sana cakap contact just, ada butuh orang sekian, tolong carikan umat lah nak bekerja kat kami. Itu dia punya fenomena dan fakta yang ada. Makanya drop lah orang. Yang nak mendrop ini, kontak lagi jam berapa kira-kira orang patroli kalau untuk dekat Malaysia.
logikanya kan macam gitu tu. Tak mungkin dia main rambang aja masuk. Tak mungkin, tak masuk akal. Dah, dia wajib tahu jadual patroli Indonesia dan juga jadual patroli dekat petugas Malaysia. Dah, sampai di sana berarti ada tempat orang nampung. Gitulah kisah dia kira kan. Kalau saya nak kasih gambaran, jadi awak jangan cuma salahkan parti yang bekerja yang lillahi ta'ala memang mau cari rezeki. Saya dah jelaskan sebelumnya, ada parti yang memang awalnya pakai visa pelancong, nanti kami urus permit, levy, kesihatan, semua itu kan tanggungjawab majikan tu. Ya kan? Kenapa gunakan orang-orang yang parti ni tadi kalau bisa kosong? Ya kan? Terbayang tak sama Mika? Terbayang tak kira-kira? Kalau dia pakai orang yang terdaftar, ya kan? Itu tanggungjawab dia sampai di mana? Pertama, permit dia bayar. Yang kedua, levy. Yang ketiga, tanggungjawab dia yang lain-lain. Kesehatan ke, menyiapkan tempat tinggal yang layak, atau dan lain-lain, keamanan pekerja. Kan begitu tu seharusnya sesuai dengan undang-undang dekat Malaysia. Itulah cara undang-undang Malaysia melindungi tenaga migran. Cuma dimanfaatkan sama yang IQ tinggi ni tadi. Dengan begitu, dia selamat tak urus permit. Kedua, dia tak pening bayar levy. Yang ketiga, dia tak pening sangat nak sakit-sakit langkau situ. Yang keempatnya lagi, ya kan, kalau ada apa-apa, orang tenaga kerja migran ni tidak bisa buat aduan. Sebab resit pembayaran takkan ada. Sebab nak melapor, yang saya tahu ni, saya dapat cerita lah kan, itu wajib bawa resit. Betul? Sudah dibayarkan gaji sekian. Kalau terdaftar itu ada teks ataupun cukai. Dah. Jadi buka mindset lagi, banyak belajar lagi. Kalau salah saya yang kurang ilmu ni, yang IQ rendah ni menjelaskan, saya minta maaf. Saya cuma mencuba aja untuk menjelaskan yang saya kira tahu. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, saya dapat memahami apa yang disampaikan oleh abang ini. Ya, di balik ini semua terkadang ada oknum-oknum tertentu yang demi kepentingan bisnisnya, usahanya, dia menyediakan lowongan kerja untuk orang-orang yang masuk dengan cara-cara yang tidak benar, cara ilegal, ya, atau orang Malaysia menyebutnya dengan pendatang haram, ya. Nah, mereka ini yang menerima, ya. Kalau mereka tidak memberikan celah, tidak memberikan kesempatan, pasti tidak akan ada yang mau masuk atau nekat datang ke Malaysia. Tapi karena diberikan ruang, mereka membuka celah, makanya ya orang nekat untuk datang ke Malaysia dengan jalur yang tidak resmi, ya, karena mungkin dia memikirkan itu cara yang paling mudah, tidak membuangkan banyak biaya tanpa memikirkan risiko-risikonya ke depan, ya. Oleh karena itu, saya ingin menghimbau ya kepada Bapak Ibu semua, anak-anak muda, ya, atau siapapun dari Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia, jangankan Malaysia ya, ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, ataupun ke Amerika, ke Australia, ya, ke negara manapun, kita tetap harus mengikuti aturan, ya, mengikuti prosedur, ya, agar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, hindari berhubungan dengan para calo-calo, hindari berhubungan dengan orang-orang yang memasukkan kita ke negara yang ingin kita tuju dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan undang-undang. Karena itu berbahaya bagi keselamatan kita, ya.
Jangan hanya karena kita pengen mendapatkan duit, lantas kita mengabaikan nyawa kita yang sangat berharga ini. Ya, kalau kita udah mati ya udah. Ya. Lebih baik kita selamatkan nyawa kita, kita masuk dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan aturan. Agar apa? Agar kita tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Ya. Kalau hanya pengen bekerja mendapatkan uang dengan cara yang seperti itu, tapi risikonya lebih besar ke depan, ya apa salahnya Anda mencari kerja aja di Indonesia, ya. Di Indonesia banyak pekerjaan asalkan Anda jangan malas, ya. Daripada Anda harus mengorbankan diri Anda secara konyol seperti itu, masuk ke negara orang tanpa membawa surat-surat yang jelas, ya. Oke guys, saya kira itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang nyaman di hati Anda. Sampai jumpa lagi.